karya sastra. Yang pertama yaitu puisi. Puisi merupakan salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusun lirik dan bait. Di dalam pembuatan puisi harus memperhatikan diksi, sedangkan dalam pilihan bahasanya, karya sastra ini lebih banyak menggunakan kalimat permajas atau memiliki makna konotatif. Ada 4 unsur yang merupakan hakikat puisi, yaitu ada tema, perasaan penyair, nada puisi, serta amanat. Menurut Tarigan, kata puisi ini berasal dari kata Yunani, puisis, yang berarti penciptaan. Putri atau dalam bahasa Inggris artinya puisi. Put yang artinya penyair, dan pum yang artinya penyair atau sajak. Kemudian dipersempit ruang lingkup definisinya menjadi hasil seni sastra yang kata-katanya disusun menurut syarat tertentu dengan menggunakan irama, sajak, dan kata-kata kiasan. Berikut ini adalah unsur-unsur pembentukan sebuah puisi sehingga puisi memiliki struktur isi yang menarik dan bermakna. Unsur yang pertama yaitu diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang sangat erat kaitannya dengan hakikat puisi yang penuh pemadata. Oleh karena itu, penyair harus pandai memilih kata-kata. Penyair harus cermat agar komposisi bunyi rima dan irama memiliki kedudukan yang sesuai dan indah. Selain itu, Tarigan juga mengemukakan diksi adalah pilihan kata yang digunakan oleh penyair. Pilihan kata yang tepat dapat mencerminkan ruang, waktu, falsafah, dan nada dalam suatu puisi. Unsur yang selanjutnya yaitu citra, merupakan penggunaan bahasa untuk menggambarkan objek-objek, tindakan, perasaan, pikiran, ide, pernyataan, dan setiap pengalaman indera yang istimewa. Dalam hal ini, yang dimaksud citraan yang meliputi gambaran, angan-angan, dan penggunaan bahasa yang menggambarkan angan-angan tersebut. Sedangkan setiap gambar, pikiran disebut citra atau imaji. Secara spesifik, menurut Tarigan, dalam menciptakan karya penyair berusaha membangkitkan pikiran dan perasaan para penikmat sehingga merekalah yang benar-benar mengalami peristiwa dan perasaan tersebut. Penyair berusaha agar penikmat dapat melihat, merasakan, mendengar, dan menyentuh apa yang ia alami dan rasakan. Unsur yang selanjutnya yaitu kata-kata konkret, merupakan kata yang dapat melukiskan dengan tepat, membayangkan dengan jitu apa yang hendak dikemukakan oleh pengarang. Tarigan mengungkapkan salah satu cara membangkitkan daya bayang imajinasi para penikmat puisi adalah menggunakan kata-kata yang tepat, kata-kata yang dapat menyarankan suatu pengertian secara menyeluruh. Sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai unsur puisi yaitu bahasa figuratif dan juga rima serta ritme. Bahasa figuratif atau mungkin biasa kita kenal kiasan itu artinya sebuah kata yang mengandung makna yang tidak sebenarnya, sehingga bahasa ini tuh jarang digunakan dalam bahasa sehari-hari. Dan bahasa figuratif ini atau kiasan biasanya digunakan oleh penulis atau penyair untuk memperindah puisi atau sebuah karya yang mereka tulis. Sedangkan selanjutnya ada rima serta ritme. Rima sendiri itu adalah kesamaan bahasa atau huruf di dalam larik atau bait puisi. Dan juga ritme itu berarti panjang, pendek, keras, lembutnya tekanan saat kita membacakan puisi. Dua ini saling mempengaruhi terutama dalam musikalisasi puisi. Bagaimana rima mempengaruhi ritme, karena ada perbedaan arti pastinya dari kata pertama dan juga
kata yang sama di bait yang berbeda. Lalu bergeser kita ke karya tulis lainnya, yaitu ada prosa. Prosa sendiri diambil dari bahasa Latin yang artinya itu terus terang, sehingga inilah mengapa prosa memiliki tulisan atau makna yang lebih jelas daripada puisi yang lebih banyak menggunakan kata kiasan. Karena prosa punya alur, prosa punya tokoh, prosa punya tema, prosa juga punya sudut pandang yang disampaikan oleh penulis. Lalu juga mengenai prosa ini, dari jenisnya itu mengenai isi dulu, itu dibagi menjadi dua, fiksi dan juga non fiksi. Fiksi pastinya sebuah prosa yang berasal dari imajinasinya penulis, bagaimana penulis coba mengungkapkan apa yang ada di dalam pola pikirnya. Sementara prosa non fiktif pastinya juga berdasarkan fakta. Apa yang mereka tulis adalah sebuah data yang bisa dikatakan valid dan juga bisa dicari kebenarannya. Lalu dari segi timeline waktu, prosa itu ada prosa lama dan baru. Perbedaannya hanya ada di sudah adanya pengaruh kebudayaan barat atau belum. Salah satunya adalah dari prosa lama itu lebih banyak mengenai tulisan. Lebih banyak disampaikan melalui lisan. Artinya cerita yang disampaikan dari mulut ke mulut dan bukan sesuatu yang secara terus terang ditulis. Karena minimnya alat tulis, tapi semenjak adanya kebudayaan Islam, adanya penggunaan alat tulis dalam sebuah karya prosa itu sangat mempengaruhi. Sedangkan prosa baru biasanya berisi tentang bagaimana pola pikir seseorang yang coba diungkapkan ke publik melalui sebuah tulisan. Berhubung medianya sudah banyak nih, jadi prosa baru ini lebih banyak jenisnya karena memang adanya perkembangan pola pikir dari manusia tersebut, seperti kritik atau esai yang sudah bisa disampaikan oleh seseorang dari media apapun, bukan hanya media tulis ataupun media lisan. Lalu salah satu jenis prosa yang saya jelaskan itu adalah dongeng. Dongeng sendiri ada banyak sekali jenisnya. Mungkin salah satu terkenal adalah fabel, sage, mitos, legenda, ataupun dongeng-dongeng jenaka. Dongeng-dongeng fabel itu bisa dikatakan seperti dongeng kancil dan juga buaya, itu salah satu fabel. Kalau untuk dongeng-dongeng sage bisa dikatakan seperti kekuatan sebuah tokoh, seperti si Pitung bisa dikatakan sebagai sebuah sage. Lalu juga ada legenda tentang asal muasalnya suatu tempat. Ada, kalau di Bali kita tahu ada legenda Kebo Iwa, itu tentang danau dan gunung batur. Sedangkan mitos itu seperti salah satu cerita dari pantai selatan itu tentang Nyai Roro Kidul, yang seperti kita tahu itu salah satu mitos yang cukup berkembang pesat atau mungkin cukup terkenal di Pulau Jawa. Lalu yang terakhir itu ada yang dongeng-dongeng jenaka lah, bisa dibilang salah satu yang terkenalnya adalah cerita tentang si Kabayan itu sendiri. Baik, saya akan melanjutkan presentasi rekan saya. Yang selanjutnya adalah fabel. Fabel adalah cerita fiksi yang menceritakan tentang hewan-hewan yang berperilaku seperti manusia dalam kisah-kisahnya. Fabel cenderung mengimajinasikan hewan di sekitar kita dengan kehidupan layaknya manusia. Inilah mengapa cerita fiksi fabel kerap diceritakan kepada anak-anak kecil untuk pembelajaran di sekolah ataupun sekedar untuk pengantar tidur. Karakter fabel biasanya sebagian besar tokohnya adalah hewan, namun tidak jarang terdapat tokoh manusia. Lebih mudah dipahami oleh anak kecil dan lebih menarik, sehingga cerita yang tergambar dalam fabel sangat kental dengan pesan moral yang jelas. Yang kedua adalah legenda. Legenda merupakan cerita fiksi, cerita rakyat yang ceritanya sering dihubungkan dengan kisah tokoh sejarah, kemudian keistimewaan, kesaktian, dan keajaiban tokoh utamanya. Cerita fiksi legenda ini dianggap pernah benar-benar terjadi.
Cerita legenda juga memiliki ciri, yaitu kisah ini dianggap memang pernah terjadi oleh pemilik cerita. Kisah legenda juga dianggap pernah terjadi di dunia yang kita tinggali. Dalam ceritanya, kisah legenda juga berkembang menjadi beberapa jenis legenda. Di antaranya yang pertama adalah legenda perseorangan. Legenda perseorangan ini pada umumnya fokus pada satu tokoh yang dianggap pernah ada dan terjadi. Yang kedua, legenda keagamaan biasanya cenderung menceritakan tentang seorang tokoh agama. Selanjutnya adalah legenda keagaiban, biasanya berhubungan dengan hal-hal gaib. Yang terakhir adalah legenda lokal, biasanya menceritakan tentang asal mula suatu tempat atau terciptanya suatu benda di daerah tertentu. Selanjutnya adalah novel. Novel adalah prosa fiksi dengan ukuran panjang yang tidak bisa dibaca hanya dalam sekali duduk. Novel yang beredar di pasaran setidaknya minimal memuat 35.000 kata dan lebih kompleks dari cerpen. Novel mengandung konflik mendalam sehingga dapat mengubah nasib tokohnya dan mengungkapkannya dengan halus. Selain tokoh-tokoh, serangkaian peristiwa dan latar yang ditampilkan secara tersusun sehingga bentuknya lebih panjang dibandingkan dengan prosa rekaan lainnya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan novel dengan karya fiksi lainnya adalah menceritakan sebagian kehidupan yang luar biasa, terjadinya konflik hingga menimbulkan perubahan nasib pada tokohnya, terdapat lebih dari satu alur, terdapat beberapa insiden yang mempengaruhi jalan cerita, dan perwatakan atau penokohan dituliskan secara mendalam. Yang selanjutnya adalah cerpen. Cerita pendek adalah prosa fiksi yang dapat dibaca sekali duduk. Pada perkembangannya, cerpen paling pendek hanya memuat kurang lebih 500 kata. Tidak ada jumlah maksimal yang pasti mengenai jumlah kata dalam cerpen. Selama sudah memenuhi syarat penceritaan cerpen, unsur dalam cerpen tidak sekompleks novel. Nah, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan cerpen dengan karya fiksi lainnya adalah alur ceritanya sederhana, terjadinya konflik tidak mengubah nasib tokoh, hanya menceritakan kehidupan tokoh yang dianggap lebih penting atau paling penting, perwatakan atau penokohan tidak terlalu mendetail. Yang terakhir adalah roman. Roman adalah karya sastra yang lebih tua dari novel. Roman masuk ke Indonesia berkat kesusastraan Belanda yang banyak merujuk pada Prancis abad pertengahan dan dituliskan dengan bahasa Roman. Prosa jenis ini populer di era 1920-an. Beberapa karya yang menonjol antara lain Siti Nurbaya, Salah Asuhan, Anak Perawan di Sarang Penyamun, dan Di Bawah Lindungan Ka'bah. Dalam teori pengkajian fiksi 1998 karya Burhan Nurgiantoro, dalam pengertian modern, roman berarti cerita prosa yang melukiskan pengalaman batin dari beberapa orang yang berhubungan satu dengan yang lain. Pembahasan selanjutnya adalah tentang drama. Drama adalah tiruan perilaku manusia dalam bentuk cerita. Cerita yang disajikan dengan alur dan konflik yang memberikan kesan dan dengan penggambaran latar dan suasana yang mendukung unsur penceritaannya. Menurut Harya Mawam, dikutip dalam Hasanuddin tahun 2000 halaman 2, kata drama berasal dari bahasa Yunani draomai, yang berarti berbuat, berlaku, bertindak, bereaksi, dan sebagainya. Jadi, drama berarti perbuatan atau tindakan. Drama termasuk seni pertunjukan yang berusaha mengisahkan suatu cerita yang memiliki pesan dan konflik, dan yang paling besar pengaruhnya menggunakan unsur kata-kata dalam dialog. Adapun unsur-unsur dalam drama menurut
tarigan, yaitu yang pertama, alur. Dalam drama diawali dengan tahapan-tahapan, yaitu eksposisi, komplikasi, resolusi, klimaks, peleraian, dan babak akhir. Lalu yang kedua, penokohan. Dalam suatu lakon terdapat pelaku atau aktor yang berperan dalam drama tersebut. Lalu yang ketiga, ada dialog pada drama yang membantu mempertinggi nilai gerak dan menjadi inti utama dalam unsur-unsur drama. Lalu yang terakhir adalah aneka sarana kesastraan dan kedramaan yang mendukung penampilan pelaku dalam suatu drama. Menurut jenisnya, drama itu dapat terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, tragedi. Tragedi ini dapat berupa kisah kasihan karena penderitaan yang ditanggung oleh pelaku utama. Lalu yang kedua, komedi. Komedi merupakan kelucuan yang dihasilkan, yaitu berupa humor yang kelucuannya tidak dibuat-buat dan apa adanya. Lalu yang ketiga, ada melodrama. Melodrama memunculkan rasa kasihan tetapi lebih cenderung ke arah sentimental dan tokoh utama biasanya menang dalam perjuangan. Lalu yang keempat, ada farce. Dalam hal ini contohnya melodrama bagi tragedi, sedangkan farce bagi komedi. Farce dapat dikatakan lebih baik, lebih besar, lebih penting daripada sebenarnya, dan penekanannya dititik beratkan pada alur dibandingkan penokohan dan karakterisasi. Jenis karya sastra berdasarkan karakteristiknya, yaitu yang pertama adalah karya sastra anak. Karya sastra anak adalah karya sastra yang diciptakan khusus untuk anak-anak. Biasanya, karya sastra anak lebih identik pada karya sastra jenis prosa maupun drama. Karya sastra anak dalam bentuk prosa, misalnya legenda, dongeng, fabel, cerita bergambar, dan lain sebagainya. Dalam bentuk karya sastra drama, untuk anak biasanya dibuat drama sederhana yang diadaptasi dari dongeng, fabel, atau cerita anak-anak lainnya. Karya sastra anak diidentifikasikan dengan ciri-ciri dan karakter tertentu. Terdapat 8 ciri sastra anak menurut Puryanto tahun 2008. Yang pertama, mengandung tema yang mendidik. Lalu yang kedua, alurnya lurus dan tidak berbelit-belit. Lalu yang ketiga, menggunakan setting yang ada di sekitar atau yang ada di dunia anak. Lalu yang keempat, tokoh dan penokohan mengandung keteladanan yang baik. Lalu yang kelima, gaya bahasanya mudah dipahami tapi mampu berperan dalam perkembangan bahasa anak. Lalu yang keenam, memiliki sudut pandang orang yang tepat. Lalu yang ketujuh, imajinasi masih dalam jangkauan anak-anak. Lalu yang terakhir, isi teks kesastraan dapat menambah wawasan anak. Lalu yang kedua adalah karya sastra remaja. Karya sastra remaja adalah jenis karya sastra yang diciptakan dengan tujuan remaja sebagai sasaran utama pembacanya.
karya sastra remaja biasanya dibuat dengan bahasa remaja yang lebih populer. Misalnya untuk karya sastra berupa prosa seperti cerpen dan novel, karya sastra ini diciptakan dengan bahasa yang bebas dalam artian menggunakan bahasa gaul dan penggunaan istilah-istilah remaja pada umumnya. Pada penciptaan drama dan puisi, sebuah karya sastra jenis remaja ini biasanya juga lebih populer karena mudah dipahami dan menggunakan bahasa sehari-hari yang ringan. Lalu yang terakhir yaitu tentang karya sastra dewasa. Karya sastra ini biasanya diciptakan dengan bahasa yang lebih baku dan lebih formal. Dalam penciptaan karya sastra ini, misalnya dalam sebuah novel, cerpen, atau roman, karya jenis ini mengangkat tema dan konflik yang sesuai dengan kehidupan masyarakat umum atau masyarakat dewasa. Kerumitan konflik menjadi unsur ketertarikan sendiri bagi sebuah karya sastra dewasa ini. Gaya bahasa sastra pengarang yang kuat dengan majas, istilah-istilah sastra yang begitu kental menjadi karakteristik utama jenis karya sastra dewasa ini.